kalau Abi klik, nah ada iya. di atas ya, record ya. Iya. Nah itu. Ini Abi udah ganteng belum nih? Ganteng banget. Ah, Tapi cantik agak kan? backlight. Iya ya, itu lampu ya belakang ya. Tapi cantik kan Iya. Sarah sih. Masya Allah, iya dong, kan Sarah wanita. Apa Abi pindah dulu ya? Soalnya emang masih. Oh itu ya. Masa dimatiin lampunya? Bentar dulu ya. Siap. Kalau gini? Kalau Abi menghadap ke lampu gimana? Ke belakang meja berarti. Ini depan ada lampu. Meja belakang. Gini? Masih backlight? Masih ya? Gak apa-apa sih. Berarti di rekaman Abi ini aja, muka Abi aja terus ya? Abi terus. Ya. Di Kan Abinya. Sarah mah. Kenapa? Nggak ada suaranya? Ya, ya. Baru Kalau ada. dua gini gimana? Oh, di samping-samping. Boleh. Ini dua kan tampilannya? Di Sarah gimana? Di Sarah mah kayak video call. Jadi Sarah kecil, Oh, Abinya gitu. yang ini gedenya. Kalau di Abi sih jadi dua ini. Ya. Kanan kiri ya. Ah, ah. Nanti kan Sarah opening sendiri tuh. Nggak pakai kacamata kali ya? Biar nggak mantul. Gini. Boleh, senyamannya aja. Ya. Tapi gantengnya hilang ntar kalau nggak pakai kacamata. Ya. Bingung deh. Jadi gimana kita? Nanti, Ya. nanti kan Sarah perkenalan tuh. Sarah opening sendiri. Nah, sekarang kayak ceritanya Sarah baru buka kamera, buka virtual, terus nanti Sarah nanya-nanya ke Abi ya. Abi, cerita santai aja sih kita, kalau misalnya Abi ada yang mau ditambahin, nggak apa-apa. Abi ikutin aja. Ikut skenario-nya aja deh. Ini suaranya bocor nggak? Soalnya di kantor pada ngobrol. Nggak apa-apa sih, nggak begitu kenceng. Nggak gitu ya? Oke. Sip. Iya. Tapi Sarah bakal ada salah-salah ngomong apa ya, Bi? Nggak apa-apa. Abi juga kalau salah ngomong ya mohon maaf. Ini mau langsung apa mau kangenan dulu nih? Terserah Abi gimana. Abi sehat sekarang? Sehat, sehat. Ya. Alhamdulillah. OSIS gimana, Bi? OSIS hari ini lagi pemilihan. Oh ya, itu ya calon ketua ya? Iya. Minggu depan udah mulai LDK. Tapi Abi udah bukan pembina OSIS. Siapa sekarang pembinanya? Pembina OSIS di SMP Bu Anidar. Abi tahun kemarin ya? Dari tahun kemarin. Abi sekarang wakil kepala sekolah. Masya Allah, semoga amanah Abi. Amin. Ayo, mangga boleh disambi. Kenapa, Bi? Ayo, mau dimulai boleh. Oke. Nah, teman-teman, sekarang Sarah sudah bersama salah seorang yang bisa saya bilang tuh motivator ya. Kenapa Sarah bilang motivator? Karena beliaulah yang membuat Sarah ingin ada juga di dunia pendidikan. Dari dulu beliau adalah seorang yang Sarah kenal sosok yang tegas, ya, seorang guru yang tegas. Jadi sekarang kita biar beliau aja deh yang menceritakan siapa beliau sebenarnya ini. Mangga Abi, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Ade Deni.
Ada tuh ya di sini profilnya. Eh, saya mulai bergelut di sekolah atau di dunia pendidikan sejak tahun 2006. Saya kakak kelasnya Sarah sebetulnya, ya. Saya alumni SMP Al-Nur, Sarah juga SMP Al-Nur, ya. Nah, cuma bedanya Sarah ini kita ketemu di kelas ya. Nah, kita Iya, Bi. ketemu di kelas, kita pernah satu kelas, tapi bedanya Sarah duduknya di belakang, saya diri di depan whiteboard gitu ya. Di depan, ya. Di sekolah biar lebih akrab, anak-anak itu biasa manggil Abi ya, Abi Deni, biar terkesan lebih dekat ya dari segi kejiwaan dan perasaan. Ya, memang kalau Abi itu kan kesannya seperti orang tua. Dan selayaknya seorang guru, guru itu memang harus memposisikan diri juga menjadi orang tua. Ya, pendidik atau guru itu fungsinya bukan hanya sebagai pengajar, ya, menyampaikan ilmu, tetapi juga untuk memberi nasihat, membimbing, memotivasi. Ya, tadi yang Sarah bilang ya, motivatornya Sarah. Kita pernah juga bergelut bareng di dunia OSIS ya, organisasi. Kebetulan waktu itu dapat amanah juga sebagai pembina OSIS. Saat ini Abi Deni masih istiqomah di pembelajaran di Yayasan Al-Nur Cibinong sebagai guru di SMP, juga di SMK Motivasi Insani, masih satu yayasan. Dan memang ini juga sudah niat dari awal saat kuliah, ada cita-cita, dan tahapan itu kerasa banget ya. Waktu awal kuliah itu ingin ada rasa kayak ngajar SD enak ya, anaknya kecil-kecil gitu ya, lucu-lucu. Dan di tahun kedua Allah kasih kesempatan untuk mengajar di SD, menggantikan salah seorang guru yang sedang cuti selama setahun. Lalu saat ngajar SD itu sempat kepikiran kayaknya ngajar SMP lebih enak nih ya, sudah agak besar, dewasa sedikit ya, diajak diskusinya lebih aman dan nyaman gitu ya. Ternyata di tahun 2006 dikasih kesempatan mengajar di SMP Al-Nur ini. Ya, yang memang saya juga alumni SMP Al-Nur, masih aktif dengan organisasi Rohis dan OSIS saat itu ya. Lalu ketika ngajar SMP sempat kepikiran kayaknya kalau ngajar SMA enak juga nih. Mereka sudah dewasa, bisa diajak tukar pikiran lebih gitu ya. Beda dengan SMP. Dan di tahun 2007 Allah kasih kesempatan ya bertambah tugas di SMA Al-Nur saat itu. Dan di tahun berikutnya kepikiran lagi, kayaknya kalau ngajar di SMK enak nih. Ya, SMK itu kan mereka diajak untuk mempersiapkan diri untuk masuk dunia industri, ya, dunia kerja. Ya, artinya tugas sebagai seorang motivator, seorang guru ya di sana sebagai motivator akan lebih terasa gitu ya, meningkatkan kualitas belajar mereka, bukan hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja. Nah, ternyata Allah kasih kesempatan itu ya, mengajar di SMK Motivasi Insani. Nah, itu alumni-nya Sarah juga nih, salah satunya ya. Dan memang salah satu kelebihannya juga kalau di SMK Movin itu karena mayoritas perempuan, ya gurunya jadi orang paling ganteng di kelas. Benar. Ya mungkin itu sedikit rekam jejak ya, masuk di dunia pendidikan, dan alhamdulillah memang dunia pendidikan ini satu hal yang luar biasa. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, belajar itu bukan belajar dari buayan, dari kecil sampai liang lahat. Terlebih saat ini ya, sudah hampir 2 tahun kita mengalami kondisi belajar dalam kondisi pandemik. Kami guru-guru mau tidak mau juga harus belajar dengan teknologi ya. Bagaimana kita menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi seperti Zoom atau yang lain-lain ya untuk video conference atau media belajar online yang lainnya. Ya, tentunya kami walaupun sudah jadi seorang guru ya harus belajar lagi terus belajar. Seperti itu. Sarah, mangga ada lagi. Ya. Nah, untuk perkenalannya sedikitnya kita bisa mengenal ya sosok Abi Deni itu sibuknya seperti apa gitu. Nah, kesibukan selain jadi seorang guru gitu, Bi, selain mengajar, Abi itu ada kegiatan apa sih di luar gitu, kayak organisasi luar atau seperti apa?
Untuk kegiatan di luar, alhamdulillah sampai hari ini juga masih punya beberapa amanah. Yang pertama di Rohis ya, Rohis Kabupaten Bogor. Rohis itu wadah silaturahim Rohis Kabupaten Bogor, namanya Foris Kabo. Sarah juga pernah ya bergabung di sana. Masih sebagai pembina dengan rekan-rekan di FKMR, Forum Komunikasi Mentor Rohis Kabupaten Bogor. Nah, di sana kami ya masih seputar pendidikan juga ya, tapi lebih khususnya kepada organisasi yang namanya Rohis Kabupaten Bogor. Ada juga di bidang sosial sebagai pembina di QIC, Quantum Islamic Center Kabupaten Bogor, salah satu pembina di organisasi tersebut, lembaga sosial pendidikan. Ada juga di rumah bergabung dengan rekan-rekan di Rumah Tafiz ya, sebagai apa ya, pengurus aja deh. Kalau dibilang guru kayaknya udah kebanyakan ini ya, membantu administrasi aja. Nah, ya, memperbaiki administrasi yang memang mau tidak mau kan, kalau kata Sayyidina Ali, kebaikan yang kebaikan yang tidak terorganisir itu akan dikalahkan oleh keburukan yang terorganisir. Maka yang namanya rumah tahfiz, walaupun ngajinya di rumah misalnya ya, skala kecil ya tetap harus membuat atau melakukan manajemen yang cukup baik. Agar apa? Agar kebaikan itu terus berkembang dan tidak kalah oleh keburukan. Seperti itu. Nah kan tadi Abi cerita kalau misalnya zaman kuliah tuh kayak pengen banget terjun di dunia pendidikan, kayaknya seru deh ngajar SD, ngajar SMP gitu. Nah itu tuh cita-cita dari awal atau bukan, Bibi? Cita-cita dari yang emang diniatkan atau sekolahnya juga, kuliahnya juga dunia pendidikan, apa enggak? Sebetulnya enggak juga. Waktu SMA itu ada pengalaman ya. Saat SMA itu sekolah saya tuh belum begitu memadai lah ya dari segi sarana prasarana. Itu ada pelajaran komputer ya. Di lab komputer itu komputernya cuma ada 5 ya. 1 jamnya itu 20 orang. Jadi satu komputer itu berempat. Bayangin loh, satu komputer berempat, ada yang megang mouse, ada yang megang keyboard, ada yang liatin doang gitu ya. Nah, ada keinginan ingin belajar lebih tentang dunia komputer TIK saat itu. Akhirnya ya main ke rental ya, bawa modul, diktat dan sebagainya. Lalu ketika lulus SMA pun ada keinginan untuk memperdalam dunia IT tersebut. Masuk daftar ke beberapa kampus jurusan IT, gagal semua tesnya. Tuh. Nah, terakhir ketika pulang lewat Jalan Baru daerah Bogor ya, Jalan Saleh Iskandar, itu ada kampus namanya Universitas Ibnu Khaldun. Ya, coba berhenti di sana, tanya-tanya bagian pendaftaran, coba daftar, tapi bukannya milih bagian IT atau teknik, malah milih pendidikan agama saat itu gitu. Ya sempat mikir sih, kok malah checklistnya atau ngambil formulirnya ini gitu. Tapi ya bismillah deh. Mungkin ini Allah yang menggerakkan ya. Karena memang walaupun senang IT tapi masih bergelut di bidang organisasi, kependidikan saat itu ya memang enjoy gitu, ingin lah. Kalaupun misalkan Allah takdirkan juga belajar IT, ya tetap ingin manfaatkan IT itu untuk pendidikan gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya Abi sekarang tuh udah sekitar berapa tahun ya berarti jadi seorang guru? Ngajar dari 2006 ya, berarti sekarang sudah sekitar berapa tahun ya? Berapa? 17 tahun. 17 tahunan ya. Mungkin kurang lebih segitu. Ya. Udah dewasa berarti ya. Udah cukup lama juga ya, Bi ya. Alhamdulillah. Aduh, gimana, Bi? Suaranya rada putus-putus. Oh iya. Ya. Putus ya? Mangga. Ya, tadi putus. Nah, selama 17 tahun itu kan pasti ada suka dan dukanya ya di dunia pendidikan. Kalau yang Abi rasa ini, sebelum online berarti kan offline ya, masuk sekolah gitu di kelas dengan suasana kelas yang cukup ricuh, suka dan dukanya itu seperti apa, Bi? Suka duka pasti ada ya, dimanapun. Sukanya insya Allah lebih banyak. Ya. Udah normal? Jelas nggak? Putus-putus sih, Sarah. Nggak apa-apa deh, mungkin kan nanti di rekaman mah lancar ya. Nah, semoga lancar ya. Untuk suka duka ya, sukanya tentu lebih banyak, dukanya juga banyak gitu ya. Sukanya apa? Ya kita bisa mengeksplor diri ya.
Kita mengekspresikan apa yang kita punya, apa yang kita bisa, dan bahkan kalau dihitung-hitung ya, dulu saat kuliah kita dipersiapkan untuk menjadi seorang tenaga pendidikan atau guru dengan begini, gini dan sebagainya. Harus begini, begitu dan sebagainya. Tapi kenyataannya di lapangan kita harus survive gitu ya. Kita harus berjuang lebih karena kondisi antara satu sekolah dengan sekolah lain tentunya berbeda. Antara satu kelas dengan kelas lain berbeda. Contoh misalnya, satu minggu itu Abi ngajar misalnya 7 kelas ya. Satu hari bisa 2 sampai 3 kelas misalnya. Ketika ngajar jam pertama di kelas A, sebutlah ya. Ini jenjang kelas yang sama, misalnya kelas 9 atau kelas 3 SMP. Di kelas A masuk materinya tentang akhlak mulia misalnya. Ketika kita ngajar di sana, langsung tuh kita mengevaluasi. Kayaknya ada yang kurang deh, apa kisah-kisahnya kurang masuk gitu, atau misalnya narasi atau ilustrasinya kurang kena ke anak-anak. Maka ketika kita masuk di kelas berikutnya, kita akan mempersiapkan lebih. 1 hari 2 kelas sudah selesai, maka ketika besok kita mau masuk lagi, kita persiapan lagi tuh. Ya, apa yang kemarin kurang nih kita tambah-tambahin, kita persiapkan di kelas berikutnya di hari yang akan datang. Itu kita jadi belajar terus ya, kita memperbaiki diri dari hari ke hari. Kita juga bertemu dengan rekan-rekan yang lain, ada teman-teman guru yang satu profesi dengan kita, satu pelajaran dengan kita, misalnya PAI juga, agama, atau lintas pelajaran. Tetapi intinya rekan-rekan guru ini kan dengan usia yang berbeda-beda juga ya, ada yang lebih muda dari kita, ada yang lebih tua dari kita. Artinya yang lebih tua ini dengan pengalaman-pengalaman yang lebih banyak juga, kita belajar kepada beliau-beliau, melatih kesabaran kita bagaimana di kelas, lalu menangani siswa gitu, karena kita mungkin baru menangani siswa. Lalu beda juga ketika kita Abi waktu itu 2006 belum menikah, lalu ketika 2009 menikah, maka suasananya juga akan berbeda. Artinya tingkat kedewasaan Abi bertambah ya, sebagai seorang suami, maka di kelas itu makin berasa sebagai seorang bapak atau sebagai orang tua. Itu akan berbeda dengan dulu ketika masih lajang. Yang berikutnya juga keseruannya itu atau sukanya itu ketika bertemu dengan banyaknya anak-anak yang karakternya berbeda-beda juga. Ada kelas yang membuat kita nyaman, ya walaupun dalam satu kelas pasti random ya. Ada yang baik, ada yang punya nilai-nilai negatif ya. Tetapi insya Allah dengan usaha kita, dengan kesabaran kita tentunya hal-hal negatif dalam diri siswa perlahan akan kita hilangkan. Nah, disinilah peran guru mendampingi siswa di kelas, tentunya juga dengan keberadaan siswa di kelas, ada ketua kelas dan lain-lain, itu membantu peran guru ya saat mengajar. Dan ini sukanya kita adalah ketika bertemu dengan murid-murid yang mampu memposisikan diri dengan nilai-nilai positif dan membantu tugas guru, dan dia juga mulai muncul kedewasaan sehingga dia mampu untuk membantu teman-temannya. Dukanya di mana? Dukanya perpisahan. Ya, kalau perpisahan itu kita pasti duka. Ya, ya suka sih suka. Kenapa? Artinya tugas kita selama 3 tahun mendampingi mereka sampai kelulusan sudah kita laksanakan dengan baik. Tetapi ada duka di sana. Kenapa kita harus berpisah dengan mereka yang sudah selama 3 tahun? Wah, luar biasa kan dengan banyak hal yang kita lakukan. Tapi suaranya putus-putus. Bukan hanya belajar di kelas, tapi juga kondisi mereka di luar kelas, kita bertemu saat istirahat dan sebagainya. Nah, itu duka ketika perpisahan, ya kita belum tentu bisa bertemu lagi dengan mereka. Bahkan saat itu ya, ini mungkin sinyalnya ya, bahkan saat itu ketika misalnya saat kita terputus komunikasi, ya, putus komunikasi dengan mereka karena saat itu misalnya apa ya, dunia teknologi ya, kalau 2006 kan belum zaman Android ya, tuh belum zaman Android, jadi kayak WA atau sosmed kayaknya sangat jarang ya saat itu. Jadi kalau kita terpisah dengan angkatan-angkatan awal saat itu kayaknya sekarang banyakkan lost kontaknya ya, kita terpisah jauh dengan jarak. Dia harus nyari-nyari dulu gitu kan kalau mau silaturahim dengan mereka. Beda dengan sekarang ya, di kelas aja udah ada namanya grup WA kelas ya, dan itu berlanjut sampai lulus. Asalkan nggak ganti nomor atau keluar dari grup.
Itu mungkin ya dukanya ya ketika kita harus berpisah dengan anak-anak yang selama ini kita dampingi. Begitu Sarah? Ya tadi di Sarah sih agak kurang kedengarannya, tapi semoga di recordnya kedengaran jelas gitu. Semoga ya. Karena tadi agak error juga ya. Ini sinyalnya. Terus tadi kalau Abi udah jelasin yang di online belum? Oh iya, untuk online ya, online-nya suka duka, kayaknya banyakkan dukanya, ya. Iya. Banyakkan dukanya karena apa? Kebahagiaan seorang guru itu ketika bertatap muka dengan siswanya. Bertatap muka bukan hanya seperti ini ya, tatap muka di virtual, tetapi ketemu langsung. Kalau ketemu langsung itu kan apa ya? Ada rasa yang tersampaikan walaupun tanpa kata-kata, ya. Dengan melihat mimik wajahnya, sikapnya, itu kita bisa menebak ya. Saat ini dia sedang semangat atau sedang lelah dan sebagainya. Tapi kalau di virtual itu kan agak terbatas gitu. Kita menangkap ya, menangkap rasa itu dari siswa. Termasuk siswa dengan guru juga ya. Bebannya itu juga terasa lebih ya ketika virtual atau online. Itu bebannya lebih. Kenapa? Ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan secara virtual sebetulnya atau online. Ya, kalau hanya kita posting misalnya berupa teks atau narasi apa gitu kan, berbeda dengan kita menyampaikan langsung dengan lisan. Ya, sama kayak kita nonton ini deh, televisi atau nonton film ya, itu kan gaya bahasa ya. Tentunya naik turunnya nada itu berpengaruh ya. Ketika kita nonton nada sedang berteriak atau sebagainya kan itu berpengaruh. Beda kalau kita baca novel atau baca cerita gitu. Ya, walaupun situ kalimatnya seperti kalimat teriak, tapi kan nggak ada nadanya gitu. Maka rasanya kita ketika mendengar atau membaca itu akan berbeda. Itu dukanya mungkin ya. Kalau Abi rasa di zaman online sekarang ini lebih banyak dukanya. Sukanya ya ada. Salah satunya tadi kita menambah kapasitas kita sebagai seorang guru untuk meningkatkan kualitas dalam dunia IT gitu ya. Kita belajar untuk tambah kapasitas keilmuan kita juga guru-guru. Itu mungkin. Nah, kesan suka dan dukanya itu kan pasti banyak banget ya di dunia pendidikan, mau online baik pun offline gitu. Kalau misalnya pengalaman Abi nih, waktu Abi ngajar di kelas dengan suasana yang nggak kondusif, terus gimana sih cara biar, apalagi SMP ya Bi, yang ibaratnya tuh kalau emang diomelin tuh dia malah yang ada baper gitu, belum berpikir yang dewasa banget. Nah, cara Abi untuk menghadapi siswa di kelas secara langsung gitu kan, semoga aja tahun depan kita bisa belajar secara offline, dan gimana sih cara menanggapi situasi seperti itu yang kurang kondusif? Ketika di kelas, kan dalam pendidikan itu tentunya ada yang namanya reward, ya, memberikan apresiasi kepada siswa. Ada juga punishment, ya, hukuman kepada siswa. Tentunya sebagai seorang pendidik, kita juga dilatih dan dibiasakan untuk bagaimana memberikan reward dan punishment yang sifatnya pun mendidik, ya. Artinya apa? Jangan sampai reward itu membuat mereka sombong, karena yang kita harapkan kan bukan kesombongan, tetapi semangat untuk terus meningkatkan kualitas mereka. Tuh, tidak mudah berpuas diri ketika mendapatkan prestasi atau reward tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika ada siswa yang bermasalah atau kurang baik, lalu kita berikan punishment atau hukuman, maka hukuman pun harus bersifat mendidik. Artinya apa? Jangan sampai punishment ini, hukuman membuat mereka menjadi semakin down atau semakin turun. Tentunya punishment ini harus mendidik mereka untuk sadar bahwa mereka salah dan berusaha untuk memperbaiki diri. Nah, di antaranya punishment yang bisa kita berikan untuk kebaikan mereka itu, kalau Abi biasa lakukan ada dua hal. Ada punishment yang sifatnya pribadi kepada mereka, ada punishment yang sifatnya sosial. Sosial itu bagaimana? Ada hukuman yang kita lakukan di depan orang banyak, ya. Agar apa? Agar yang lain juga tahu, oh, kalau kita berbuat A akan dihukum begini. Maka yang lain tidak akan berusaha untuk melakukan kesalahan yang sama. Tapi lebih utamanya, lebih banyaknya harus punishment yang sifatnya pribadi. Kenapa? Karena setiap kita punya rasa.
Kalau dijatuhkan di depan orang, tentunya kita akan merasa malu, ya. Bukannya membuat dia semakin semangat memperbaiki diri, khawatirnya malah membuat dia semakin down. Nah, ini yang harus dihilangkan. Artinya punishment sosial itu ada tetap, namun lebih diutamakan punishment yang sifatnya pribadi. Makanya kalau disarankan juga kan kalau negur itu jangan depan umum, tapi di belakang ya, atau bisik-bisik dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, Bi, sekarang kayak ada di sesi terakhir mungkin ya. Pesan Abi sebagai seorang guru yang sudah 17 tahun bergelut di dunia pendidikan. Pesan Abi untuk kita-kita nih kaum milenial, apalagi Sarah ya. Pas Abi ngajar, Sarah mah baru mungkin baru belajar mengerti gitu kan. Nah, gimana pesan Abi untuk teman-teman milenial yang kemudian banget, yang nggak tahu mungkin untuk menghadapi orang-orang baru, untuk menghadapi situasi yang akan mendatang, tuh pesannya tuh seperti apa untuk menjadi seorang guru? Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, didiklah anakmu untuk menghadapi zamannya. Ya, Umar berkata, didik anakmu, ya kalau buat guru berarti didik murid-muridmu untuk menghadapi zamannya. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, kita harus terus berkembang karena dunia anak-anak sekarang tentu beda dengan zaman kami dulu ketika anak-anak. Ya, tidak bisa disamakan harus begini begitu sebagainya. Ada hal-hal yang tetap baku, artinya tidak bisa kita rubah. Ya, hal-hal yang sifatnya adab dan sebagainya itu kan satu hal yang baik dan memang baku ya. Ajaran agama tidak bisa kita rubah-rubah. Tetapi dalam berinovasi, menyampaikan nilai-nilai agamanya bisa kita rubah ya dengan hal-hal yang lain. Contohnya dengan teknologi dan sebagainya. Kalau dulu kita berkutat dengan hanya kitab saja misalnya, ya, yuk ngaji Quran ya megangnya Quran. Ya sekarang kan bisa yuk di handphone install aplikasi Quran. Nah ini mengajarkan anak-anak juga untuk memanfaatkan gadget yang dia punya dengan hal-hal yang positif. Jangan hanya hal-hal yang sifatnya hura-hura saja. Nah tentunya teman-teman milenial kalau saat ini akan terjun ke dunia pendidikan, ya tentunya harus melihat juga karena zaman kecilnya Sarah dan kawan-kawan dulu dengan zaman sekarang tentunya sudah berbeda jauh gitu kan. Tuh. Maka harus mengenali karakter calon siswa kita atau murid kita di sekolah ataupun di luar itu ya, yang sifatnya kita terjun ke dunia pendidikan tersebut. Lalu ketika kita masuk dunia pendidikan juga, tadi Abi bilang di awal, dunia SD, SMP, SMA, SMK tentunya berbeda-beda. Bahkan antara satu kelas saja bisa berbeda dengan kelas yang lain gitu ya. Maka dengan banyak kita bergaul, walaupun kita tidak mengajar, tapi kita eksis di luar kelas, aktif ya. Jangan milih-milih lah. Jangan, oh ini murid saya, kelasan saya. Ya, kelas lain juga tetap. Walaupun di sekolah ada 20 kelas misalnya, saya hanya ngajar 5 kelas. Ya 15 kelas yang lain tetap murid kita karena kita ada di sekolah tersebut ya. Maka itu juga akan menambah wawasan kita tentang siapa sih murid-murid kita saat ini, seperti apa sih mereka. Nah, itu wawasan yang kita perlukan ya. Dunia gadget juga karena sekarang serba online juga tentunya harus kita pahami, jangan kaku ya. Oh ini mah banyak negatifnya, misalnya sebutlah aplikasi apa gitu ya. Oh nggak bagus tuh aplikasi itu. Tetapi ketika kita mampu mengarahkan dengan nilai-nilai positif, ya setidaknya tidak selalu yang mereka buat adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Minimal satu. Contoh juga, Abi kemarin kasih tugas materinya tentang dakwah. Ya dulu Sarah juga pernah ya materi dakwah gitu ya. Tuh. Nah, Abi coba karena sekarang zamannya teknologi, gadget dan online, ya Abi suruhnya online juga. Coba kamu bikin video, sebutlah aplikasi TikTok, boleh nyebut ya misalnya ya. Contoh boleh. atau misalnya seperti IG dan lain-lain. Coba kamu bikin konten dakwah di sana. Temanya ini misalnya ya. Nah, itu kan memanfaatkan ya. Memanfaatkan teknologi yang kesannya oh hanya untuk update status, eksis aja, narsis. Tetapi kita manfaatkan, kita arahkan siswa untuk gunakan hal yang positif. Nah itu, jadi jangan kaku dengan hal-hal seperti itu. Intinya kita manfaatkan dengan maksimal apa yang kita punya, apa yang siswa kita juga punya. Begitu kurang lebih. Gitu ya. Terima kasih Abi untuk chit-chatnya hari ini yang semoga bermanfaat, dan Abi benar-benar kayak
Sarah ngerasa ngobrol dengan seorang yang emang dulu kan zaman SMP itu Sarah ngerasa kalau ngobrol sama Abi tuh nyaman gitu. Abi sebagai pembina, Sarah sebagai ketua OSIS pada saat itu amanahnya, terus bisa bercerita yang Sarah dapat dari Abi gitu, ilmu yang Sarah dapat itu kayak kita harus bisa menerima seseorang untuk bercerita apapun itu gitu. Itu benar-benar yang Sarah dapat dari Abi. Terus kalau misalnya kayak punya eh, apa namanya, kalau berani untuk berbicara di depan orang tuh bener-bener harus dimulai dari dulu gitu. Sarah beruntung gitu, bersyukur dulu zaman SMP Sarah pernah ada bergelut di dunia OSIS, bertemu dengan sosok-sosok yang sungguh menginspirasi ya untuk OSIS. Di Rohis juga pernah. Terima kasih Abi untuk waktunya, maaf mengganggu waktunya. Sarah juga izin untuk mengambil profil Abi untuk nanti Sarah pajang di video sebelumnya atau sesudahnya nanti diedit Boleh, gitu. insya Allah. Ya. Ya. Sukses Ada untuk kata-kata terakhir mungkin Bi untuk menyampaikan? Oke, sukses untuk Sarah dan kawan-kawan yang punya niat dan kebaikan positif untuk bergelut di bidang pendidikan. Intinya jangan lelah untuk terus belajar karena dunia terus berkembang, dunia terus berubah, maka kita juga harus berubah. Tentunya berubah yang positif. Itu saja Ya. dari Abi. Semoga bermanfaat. Terima Ya, kasih mohon maaf Abi. jika ada hal yang kurang berkenan. Silakan. Ya, terima kasih Abi untuk hari ini. Apa lagi ya? Sarah bingung penutupannya gimana. Tutup dengan hamdalah. Iya. Pengajian gitu ya. Iya. Mungkin cukup sampai sini. Semoga banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat kita dapat dari sosok Abi Deni ini. Sosok guru yang Sarah jadikan ayah di sekolah. Dari dulu sampai sekarang bahkan ya komunikasinya alhamdulillah lancar gitu sama Abi Deni. Terima kasih Abi dan teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Chit-chat mini podcast ini yang dari mata kuliah profesi pendidikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih Abi.